Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fatmawanti, NIM 203190260. Saya dari kelas PGMIH semester 4. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang metode eja. Baik, metode eja. Metode eja terdiri dari dua suku kata, yaitu metode dan eja. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan rangkaian kata dari meta dan hodos. Meta sendiri berarti melalui dan hodos merupakan jalan. Dalam bahasa Inggris, metode berarti method yang berarti cara. Sedangkan pengertian metode secara istilah yaitu jalan yang kita lalui untuk mencapai suatu tujuan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendefinisikan metode adalah cara atau teknik kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian eja adalah membaca dengan merangkai huruf satu persatu. Metode eja merupakan suatu metode pengajaran yang menekankan pada pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf. Pendekatan yang digunakan dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Maksudnya, peserta didik mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari mulai pengenalan huruf abjad A sampai Z dan pengenalan huruf atau fonem. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari pemakaian metode eja. Pemakaian metode eja sendiri bertujuan untuk mencapai tujuan pengajaran MMP atau yang disebut juga membaca dan menulis permulaan. Dengan tujuan tersebut diharapkan siswa dapat membaca dan menulis dengan baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa metode eja adalah metode belajar membaca yang dimulai dengan melafalkan huruf-huruf konsonan menurut bunyi konsonan itu. Metode eja sangat diperlukan pada kelas rendah, terutama kelas 1 SD atau MI. Dengan metode eja, siswa dalam belajar membaca dan menulis tidak hanya menghafal atau mengcopy saja, akan tetapi mereka akan tertanam dalam ingatan mereka bagaimana cara membaca huruf tersebut. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran metode eja. Sebelum memasuki kelas rendah kelas 1, pasti anak didik sudah mengenal dan hafal huruf abjad. Seperti contoh, anak sudah ada yang mengenal lambang huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, mereka belum dapat merangkaikan lambang-lambang tersebut untuk menjadi sebuah kata. Secara alamiah, orang dewasa yang berada di sekitar peserta didik dengan mengeja suku kata metode eja atau bisa disebut metode abjad atau metode alfabet. Dalam permulaannya, menggunakan metode ini dapat dengan memulai pengajaran dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya dan menurut abjad. Setelah pengenalan huruf abjad, peserta didik diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang dikenalnya. Misalnya, BA menjadi ba, bukan menjadi bea. Baik, contoh satu kata, misalnya BU, bu, KU, ku, seperti itu. Proses ini sama dengan proses menulis permulaan setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf
lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang terdiri dari beberapa suku kata. Contohnya, BA strip RU, stripnya dihilangkan sehingga hanya menjadi baru. Proses pembelajaran selanjutnya dengan metode ini adalah mengenalkan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata, suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Perangkaian yang tersebut tadi diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan pengalaman berbahasa. Artinya pemilihan materi ajar untuk pembelajaran membaca menulis permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, kerap familiar dengan kehidupan anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi peserta didik. Pada penerapannya, pastinya metode ini memiliki kelebihan ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun kelebihan dari metode EJA ini yaitu yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf. Jadi peserta didik lebih cepat dan hafal fonem. Yang kedua yaitu peserta didik langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Yang penanaman konsep pelafalan abjad dengan menirukan bunyi pelafalan secara mandiri terlepas dari konteksnya menyebabkan anak kebingungan manakala menghadapi bentukan-bentukan baru seperti bentuk kata tadi. Maka dari itu, dalam metode EJA ini, guru sepenuhnya menuntun siswa untuk belajar mengeja suatu kata, ataupun suatu kalimat. Pendekatan kontekstual merupakan ciri utama dari pelaksanaan kurikulum SD atau MI yang saat ini berlaku. Prinsipnya yaitu kebermaknaan dan menemukan sendiri. Sebagai cerminan dari pendekatan tersebut, dalam proses pembelajaran menjadi terabaikan, bahkan terhapus dengan penggunaan metode ini. Proses pembelajaran pada metode ini yang terakhir yaitu pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh, perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Sedangkan kekurangan dari metode EJA sendiri yaitu sebagai berikut. Peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf kemudian menyusunnya menjadi kata. Maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan peserta didik akan mudah lupa antara bentuk dan bunyi huruf tersebut. Baik, demikian pengulasan dari metode EJA yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.